Five, five, four, three, two. Hai Sobat Harian Rakyat. Kembali lagi bersama saya Sita Damayanti dan teman saya yang paling ganteng Fajar Dak. Fajar Dak. Iya, Mas Fajar apa kabarnya? Lemes. Lemes. Senengannya kok lemes-lemes. Enak yang lemes-lemes. Mbok lebih bersemangat begitu loh. Lemes-lemes. Walaupun ini nanti belum divaksin. Udah. Lah kok lemes? Efeknya. Oh. Asik. Karena efek vaksin. Efek vaksin. Mas, Apa, hari Mbak? ini nih kita mau bahas apa ya? Kita itu mau Ini kita sore hari ini kita bahas masalah terkait vaksinasi, Mbak. Ada kaitannya dengan vaksinasi. Oh begitu. Gitu. Yang pakar-pakarnya sudah kita datangkan. Iya betul. Kan Mbak Sita yang memanggil, yang ngundang. Iya memang benar sih. Karena kan kita perlu tahu sih apa sih sebetulnya maksudnya begini. Vaksin itu kan kita harus vaksin, artinya mungkin ada sesuatu yang diwajibkan atau bagaimana, seperti itu kan. Tapi kita kan nggak pernah tahu dengan apa yang menjadi aturan dari pemerintah untuk mengenai vaksin kan. Mungkin kali ini kita kulik itu, Mbak. Betul. Nah, ayo kita tanya sama pakar-pakar kita. Ini kita kedatangan tamu dari lawyer-lawyernya SBSI. Oke. Mas Widi dan Mas Heri Bertus. Halo Mas Widi dan Mas Heri, apa kabarnya? Halo, Alhamdulillah. Fajar. Oke. Kita nggak pakai masker, ketok ya. Ayo Thomas, mbok dibuka maskernya aja biar kita itu bisa lihat gantengnya. Karena sudah vaksin jadi Karena sudah vaksin mungkin sudah antigen tadi. Antigen. Oh iya ya, acara ini kita tetap menggunakan prokes ya, antigen dulu sebelumnya kita tadi. Jadi kita bebas. Jadi kita bebas. Jadi kita benar-benar kita kan memang sangat, walaupun kita berkumpul tapi tetap kita menjaga prokes dan kita tetap berhati-hati juga. Betul. Kan begitu ya Mas ya. Betul. Mas Widi, saya mau nanya ini masalah aturan mengenai vaksin. Nah, ini Mas Widi kan yang lebih tahu dan lebih paham ya itu. baik, terima kasih Mbak Sita yang Mbak Heno. Luar biasa. Mbak. Seperti lampu, seperti truk. Iya, Mas. Aku Kata konse. Ora apa-apa. Kan harusnya tanya dulu truk apa. Ora apa-apa, aku treket tronton. Ini saya jadi suruh jawab apa enggak ini? Oh silakan, ya lah Mas. Kan kita perlu tahu. Dibiasakan ya. Kalau saya belum ngelucu, jenengan jangan ngelucu dulu. Oke. Baik. Saya gak menang. Kita diam dulu. Oke. Jadi bendek ngelucu. tapi ya terima kasih Mbak Sita yang Bahenol dan Mas Fajal yang mekinol-kinol ya. Karena memang harus ada ol-nya karena sekarang eranya OL ya kan, online ya kan. Jadi betul. Sekolah Jadi juga online. Semua online. Ya. Bayarnya full. Iya. Ya, itu bukan pembahasan kita kan. Oke. Baik, saya jawab ya Mbak. Gitu. Saya suruh menjawab atau menjelaskan. Ya, Ya, menjawab atau dua-duanya. menjelaskan. Baik, jadi begini Mbak Sita, vaksinasi itu untuk di Indonesia kita yang kaya raya ini, itu kan memang itu merupakan upaya pemerintah, dalam hal ini Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 14 tahun 2021. Iya. Akan tetapi peraturan presiden itu merupakan perubahan dari peraturan presiden nomor 99 tahun 2020. Jadi sebelumnya di tahun 2020 itu vaksinasi telah diatur. Oh begitu. Iya, diatur. Iya. Jadi ini peraturan ini kan mengatur tentang pengadaan vaksin dan pelayanan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 ya. Kalau bahasa Inggrisnya katanya COVID-19. Tapi Boleh, saya Mas, sekarang ya? udah 2021. Saya nanya, Ya. itu kan peraturan 2020 ya? 2020 terus diubah ke peraturan 2021. Nah, kenapa diubah? Nah, di dalamnya ada perubahan-perubahan, ada penambahan begitu. pasal begitu. Nah, terkait dengan hal itu,
vaksinasi di peraturan Presiden nomor 14 tahun 2021 Ya. itu setiap warga negara Indonesia yang telah didata oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia itu diwajibkan untuk melakukan vaksinasi. Nah, apabila setiap orang yang sudah didata oleh Kementerian Kesehatan tersebut ya menolak vaksinasi, dia akan diberikan sanksi. Nah, sanksinya apa itu, Mas? Nah, ini saya bacakan, saya uraikan mengenai detail ya dari peraturan Presiden nomor 14 tahun 2021. Nah, dia detail fokusnya diatur dalam pasal 13A ya. Oke. Saya bacakan ya. Pasal 13A Perpres nomor 14 tahun 2021 itu ayat 1, Kementerian Kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima vaksin COVID-19. Ya. Ayat 2, setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib mengikuti vaksinasi COVID-19. Ya. Ayat 3, dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 2 bagi sasaran pemerintah vaksin COVID-19 yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin COVID-19 sesuai dengan indikasi vaksin COVID-19 yang tersedia. Ada pengecualiannya, tapi yang tidak memenuhi kriteria. Begitu. Terus di ayat 4-nya, ini yang ger. Apa itu? Ayo guyu sik we. Ya, berarti saya Lakon ger. kok ger ya? Berarti saya salah ngomong. Ini yang ngeri. Oh iya, aku. Rasa takut. Ini ngeri ya. Ayat 4 Ngerinya, ya. Mas, ngerinya. Ayat 4. Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti yang tidak mengikuti vaksinasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dikenakan sanksi administratif berupa berupa A, penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial. B, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan dan atau C, denda. Balik lagi ke duit dan duit, denda. Nah, itu loh. Itu ngerinya. Itu telah diatur secara eksplisit di Perpres nomor 14 tahun 2021 itu pasal 13A ya. Nah, menurut jenengan tuh ngeri enggak? Ya, karena begini yang saya tahu kan begini. Sekarang begini loh, Mas. Kalau sekarang seperti saya, ternyata saya ini tidak bisa karena saya ada penyakit lain dan saya tidak bisa untuk divaksin, berarti bantuan saya nggak ada, bantuan saya nggak ada, jaminan kesehatan saya nggak ada, atau mungkin lebih ini lagi saya kena denda. Apa seperti itu nantinya? Saya sudah divaksin, tapi masih jauh dari bantuan. Ayo. Itu lebih ngeri lagi sebenarnya. Lebih ngeri dari pasal-pasal lebih ngeri dan sakit hati paling ya. Padahal terdampak juga. Kan gitu. Nah, itu menurut panjenengan gimana ini Mas Heri sama Mas Widi? Baik, biar ini kan kita berdua datangnya ya. Beliau ini juga lawyernya SBSI yang gagah berani ya. Gagah berani kan? Gagah berani. Jadi pantang menyerah, mengayomi ya kan, terus melayani rakyat. Stop gini. Nah, ini maju tak genar, mundur tak ganjel. Biar lebih hidup lagi, biar lebih hidup diskusi ini. Silakan beliau untuk menyambung kata-kata saya, karena kita saling melengkapi, Mbak. Iyalah harus, silakan. Kita juga sama ya. Betul. Heri Firdaus Apriyadi. Nanti biar teman-teman semua sahabat Harian Rakyat kan bisa tahu betul. Ternyata tuh seperti ini gitu tujuannya dari podcast ini. Tadi sudah dibahas sama Mas Widi terkait dengan pasal 13A dan 4 terkait dengan sanksi. Macam. Menurut saya, apakah kemudian ketika kita tidak melakukan sesuatu yang di luar kemampuan kita, apakah itu sebuah kejahatan? Logikanya
ketika orang sudah didata dan tidak mau ikut vaksin, diberikan sanksi. Berarti orang yang diberi sanksi adalah orang yang melakukan kejahatan. Iya, betul. Apakah ketika kita tidak melakukan vaksin karena di luar kehendak kita pribadi, apakah kita sedang melakukan kejahatan? Pertanyaannya itu dulu. Betul. Ya. Masuk akal nggak kira-kira? Ya. Masuk. Kalau kemudian analoginya seperti itu, berarti ada kesalahan dalam penafsiran dan pembentukan peraturan presiden. Kita sepakat dulu nih, kita sepakatin di garis itu ya. Itu berupa bentuk kejahatan atau bukan, kan gitu. Sama sepakatnya adalah kita semua sepakat untuk divaksin karena ini adalah program nasional. Program nasional Indonesia ya. Iya, betul. Seluruh dunia yang betul. diserang wabah virus COVID-19. Oke. Kembali ke tadi pasal 13A ayat 4 itu. Kita ini seakan-akan dituduh melakukan kejahatan yang tidak kita lakukan. Ya. Karena apa? Seharusnya pemerintah itu mekanisme bukan memberikan punishment. Tapi coba ketika rakyat itu mau divaksinasi, harusnya pemerintah memberi apresiasi. Ada reward lah buat warga negara yang mau divaksin. Karena apa? Iya, betul. Kan tidak semua nih, tadi yang kata Mbak Sita bilang, tidak semua orang bisa divaksin karena ada apa? Ada yang punya penyakit bawaan, ada yang punya penyakit komorbid gitu. Betul. Lah, ketika situasi dan kondisi seperti itu, apakah kemudian pemerintah punya solusi? Itu ya. Nah, oleh karena itu kita mau bicara, makanya tadi ada temanya vaksinasi ini hak atau kewajiban. Kalau kita bilang haknya siapa? Kalau kita bilang kewajiban, oke, kewajiban setiap warga negara karena ada undang-undang wabah, ada peraturan presiden. Nah, kalau menurut saya pemerintah ini harusnya memberikan edukasi dulu, memberikan edukasi dan sosialisasi. Iya, kepada masyarakat. Apa yang sekarang ini? Masyarakat itu butuh apa sih? Pertama butuh makan. Kedua kalau mau vaksin kita butuh informasi yang aktual, akurat. Karena selama ini apa? Kita dimakan oleh hoax. Bahwasanya ada orang habis vaksin, demam tinggi, gejala timbul berbarengan dan macam-macam, mati meninggal dunia. Nah, pemerintah ada nggak plan ataupun kegiatan untuk biar masyarakat nggak gelisah dulu lah? Iya, betul. Jadi kemudian kenapa dimunculkan Perpres 14/2021 tentang kita wajib, ada kata-katanya tadi wajib untuk ikut vaksinasi? Ya sebenarnya tidak salah karena kita mau meredam wabah dunia ya, bukan cuma lokal. Tapi ayo pemerintah bijak dulu. Karena ya wabah yang sebenarnya itu bukan cuma masalah COVID, tapi juga wabah kelaparan yang kita hadapi sekarang. Iya, betul. Wabah PHK juga. Tapi begini. Kalau nggak serius ya? Iya. Saya nggak bisa kalau nggak serius. Nggak apa-apa. Nah, seperti itu Mbak. Jadi memang harus kayak Mbak Sita kemarin habis divaksin terus langsung 2 hari drop dia. Edan. Iya, kuwi lho kedanan. Kedanan. Tapi gini, selama ini kan banyak yang memang banyak berita-berita hoax ya mengenai kalau nggak vaksin juga salah, vaksin juga salah. Artinya kan dengan daftarnya susah. Terus, gitu. Nah ini apa dari teman-teman ini maksudnya arti solusi apa? Apa perlu misalnya peraturan itu harus ada perubahan atau bagaimana? Saya tambahkan dulu. Harusnya pemerintah itu melakukan vaksinasi ini sudah 100% untuk rakyat Indonesia. Baru kemudian mengeluarkan sanksi. Ini nih program pemerintah ini misalnya. Kita sudah vaksinnya total 100% untuk warga negara. Sudah full misalnya. Untuk semua golongan, untuk semua umur, untuk semua usia. Baru kemudian ketika ada 1-2 orang ataupun segelintir orang yang tidak mau vaksin, baru kita berikan sanksi. Itu pun kemudian yang menjadi permasalahannya adalah vaksin sanksi atas orang yang tidak mau vaksin kan baru diatur dalam Perpres.
Nah, ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan karena tidak adanya memperoleh bantuan sosial, jaminan sosial kesehatan lainnya kan begitu. Siapa yang dirugikan? Masyarakat. Ya masyarakat. Itu. Iya. Kalau menurut saya pemerintah ini, kita tidak menyalahkan pemerintah, tapi pemerintah harus membenahi dulu. Nggak cuma mengeluarkan produk hukum, tapi juga harus memberikan solusi yang bermanfaat bagi rakyat. Ketika di mana ini ya Mas ya, konteksnya juga orang ini kan sekarang ketika mau vaksinasi pun ketika dibuka online itu juga kesulitan masuk. Artinya kan pemerintah harus mempermudah akses nih, ya kan? Dalam vaksinasi, dalam hal vaksinasi seperti itu. Bukan terus ketika ada pendaftaran vaksin dibuka tiba-tiba udah penuh. Jadi masyarakat juga bingung. Aku pengen vaksin. Vaksinnya kapan? Iya, pengen gitu. pengen vaksin. Cuman dengan adanya kayak gini itu jadi susah. Maksudnya pendaftaran vaksin lewat online. Kenapa sih tidak dimaksimalkan? Maksudnya gini. Oh, pendataan. Ini tak masukkan ke puskesmas. Kan gitu, di kecamatan, di Jata, dipusatkan di sana aja. Iya betul. Kan itu malah lebih merata, lebih cepat. Lebih cepat pemerataannya. Ya, mungkin kita bilang itu kelalaian pemerintah ya. Jadi tidak siap untuk mengambil momentum untuk vaksinasi massal ini. Beda mungkin kalau saya baca berita di USA, di Amerika Serikat, orang masuk supermarket itu langsung bisa vaksin. Misalnya dia Johnson & Johnson kan begitu. Jadi misal kita paling gampang lah ke mana? Indogrosir misalnya. Boleh ya nyebut merek ke supermarket lah. Nah, ketika kita belum vaksin, ada ketentuan kita memang diwajibkan vaksin terlebih dahulu sebelum masuk ke supermarket tertentu. Ya harusnya pemerintah menyediakan fasilitas sarana dan prasarana untuk vaksinasi di sana. Nah, permasalahannya itu ketika menyediakan bukan vaksinasi. Iya, vaksinasi di satu tempat itu kan untuk untuk yang mereka yang memberikan vaksin itu kan artinya mereka kan harus ada dana yang harus dikeluarkan dari pemerintah. Permasalahannya kan di situ untuk itu. Nah, saya mau nanya karena begini ya, sekarang ini kalau kita mau masuk mall perjalanan, perjalanan itu kan sekarang harus vaksin. Terus kedua harus ada antigen kalau naik kereta, kalau naik pesawat itu harus PCR. Nah, padahal itu kan biayanya jauh lebih mahal, menambah biaya perjalanan. Itu menurut Mas Heri dan Mas Widi bagaimana? Saya dulu ya. Jadi kalau masalah untuk perjalanan domestik itu sudah diatur di surat edaran Menteri itu nomor 17 tahun 2021 tentang perjalanan domestik, baik itu perjalanan darat ataupun perjalanan pesawat udara. Memang menjadi beban berat kemudian bagi masyarakat yang akan bepergian itu karena kita harus wajib PCR, minimal PCR dan vaksin 1 kali dosis. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan yang paling pokok dan urgent adalah tidak semua masyarakat itu sudah disentuh oleh pendataan vaksin. Seperti yang saya bahas tadi. Seperti yang saya katakan sebelumnya, pemerintah tidak siap untuk vaksinasi massal. Ya mungkin kekurangan dosis atau kekurangan tenaga medis ya, terlepas dari itu. Tapi ketika kita diwajibkan untuk vaksin, harusnya vaksinnya sudah ada dulu. Ya, betul. Nah, ketika kita misalnya disuruh makan, harusnya kan makannya disediakan dulu. Jangan kita makan. Jangan kita disuruh makan ayam atau mancing ikan dulu baru kita disuruh makan. Nah, terkait dengan perjalanan domestik atau segala macam harus ada PCR atau swab antigen. Ini kan juga membebankan masyarakat. Misal nih, Mbak Sita tadi komorbid, nggak bisa vaksin. Terus ada saudara yang sakit di luar Pulau Jawa dan harus bepergian pada hari itu juga. Iya, betul. Sementara Mbak Sita belum pernah vaksin. Terus solusinya bagaimana? Padahal bepergian itu hak atau kewajiban tadi kita ngobrol. Hak. Setiap orang kan bebas untuk mobilitas. Iya. Kan tidak bisa dibatasi. Oh, kamu harus vaksin nih. Kan jadi rancu. Ya makanya kadang ini
Inilah masalahnya 14/2021 ini adalah keteledoran pemerintah. Ketidaksiapan pemerintah dalam membuat peraturan. Regulasinya bagus sebenarnya. Cuman sarana dan prasarana juga harus diimbangi. Makanya kemarin kita di SPSI itu mau mengajukan judicial review atas Perpres 14/2021 tentang penyediaan vaksin dan pendataan vaksin ini. Mungkin ini ya, tujuannya adalah untuk bukan merevisi peraturan mungkin ya, menurut untuk melakukan judicial itu. Jadi begini, tadi Bang Heri Bertus Apriyadi, lawyer ganteng kita, itu sudah menyinggung masalah. Aku jadi melu serius ya. Uji materi ya. Kalau bahasa saya itu uji materi. Kalau bahasanya Mas Heri judicial review Ya, atau judicial disingkat review. GR ya, GR. Angil. Aduh, pokoknya. saya Aku lagi ngomong. terlalu lama di luar. Jadi gitu, kalau saya bicara GR itu kayaknya kayak plat nomor gitu ya. Jadi saya pakai GR ya. GR. Maaf ya Mbak. Ya begitu kadang seperti itu. Iya. Uji materi saja lebih enak ya. Iya. Jadi kita memang dari SBSI. SBSI itu siapa? Ya kita. SBS itu kita. Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Korwil DIY. Ya. Kita berinisiatif menginisiasi rakyat bersama SBSI untuk mengajukan uji materi terhadap Perpres nomor 14 tahun 2021. Kenapa? Nah, ini yang kita perlu tahu nih. Setelah kita tunggu-tunggu. Kenapa ya? Saya bertanya dulu sebelum pertanyaan kenapa itu saya jawab. Ya, maaf. Saya memang suka bertanya. Karena malu bertanya sesat di jalan-jalan. Malu bertanya jalan-jalan. Di situ. Jalan-jalan. Intinya kita jangan sampai susah Mbak, di era yang susah ini jangan tambah susah. Makanya banyak sering bertanya. Ya, gitu. Terutama awak dhewe iki ora kuru. Ngono ki. Ya. Ndak susah. Kuru, makanya harus makan, Mbak. Itu. Ora itu susah. Saya boleh lanjut? Oke. Lanjut. Maaf, saya galak kadang. Ya. Apa-apa. Dosenku. Loh, siapa dosennya? Ayo. Enggak usah di inilah, nanti malah. Lagi podcast serius loh. Oke. Saya serius ya. Jadi gini, uji materi ini kita akan sampaikan ke pengadilan atau ke Mahkamah Agung melalui pengadilan negeri untuk mereview Perpres 14 tahun 2021. Kenapa kita review? Kenapa kita uji? Karena Perpres itu bertentangan dengan peraturan di atasnya. Itu secara hierarki peraturan perundang-undangan ya. Terus yang kedua, karena Perpres itu menakut-nakuti rakyat. Itu menurut pandangan kami. Dan perwakilan rakyat yang ada yang tergabung di SBSI. Gitu. Karena rakyat itu kan banyak, ya kan? Ya, rakyat SBSI ini adalah perwakilan rakyat Yogyakarta dan Indonesia. Jadi begitu. Jadi kita merasa diancam. Yang pertama tadi apa? Itu bertentangan dengan peraturan perundangan di atasnya. Ya. Artinya bagaimana itu? Ya, artinya apa? Tidak sejalan dengan aturan-aturan sebelumnya. Jadi di hukum itu ada lex spesialis, ada lex generalis, ya. Nah, ini Perpres ini termasuk lex spesialis atau lex generalis gitu. Kita nggak akan bahas itulah, itu susah dan itu akan panjang, itu bisa sampai 4 SKS nanti, ya. Jadi SKS tahu kan? Tahu. Ya. Pasir. Itu salah, menyebut merek. Ya, lanjut ya, boleh lanjut? Boleh. Jadi secara kalau kita itu diwajibkan dan kemudian diberikan sanksi, sementara dalam undang-undang di atasnya, di dalam undang-undang kesehatan dan undang-undang praktek kedokteran, seorang yang akan dilakukan tindakan kedokteran ya. Itu berhak untuk menolak atau menerima tindakan kedokteran. Di sana diatur di sana. Ya Makanya kan? di setiap vaksinasi ada itu ya Mas ya? Iya.
surat pernyataan ibaratnya Surat kayak pernyataan. gitu. Nah, ini Untuk yang menerima vaksin kayak gitu kan. lah ini yang mau saya ini sebenarnya Ya, kupas ya. juga. Masalah surat pernyataan itu sebenarnya ini disebut sebagai form apa? Screening. Screening. Ya. Sebenarnya itu bukan pernyataan, Mas. Kalau surat pernyataan itu ada tulisannya surat pernyataan saya yang bertanda tangan di bawah ini siap menerima vaksin yang ditetapkan oleh pemerintah. Tanda tangan di atas materai siapa yang mau divaksin. Ya. Itu surat pernyataan, itu form screening. Oh, oke. Ya, bukan surat pernyataan, jangan salah ya. Ya. Jangan terus Oke. wah ini ada surat pernyataannya gitu. Sebenarnya nggak ada itu surat pernyataan itu. Gitu. Itu justru form screening itu adalah form untuk menyaring orang itu bisa divaksin atau enggak. Nah, tapi kan tadi kan harus diwajibkan untuk vaksin. Nah, makanya dari aturan-aturan itu aja kan simpang siur, tumpang tindih. Ya, betul. Ya kan? Betul. Wong orang diwajibkan vaksin sudah didata, masih di form screening. Masih di form Ya. screening. Nah, Seharusnya ketika mau diwajibkan, sebelumnya kan belum diwajibkan. Jadi didata dulu, di screening dulu baru diwajibkan. ya. Gitu kayak apa yang tadi disampaikan oleh rekan Heribertus, Apriadi yang ganteng, gitu kan? Ya kan? Iya. Jadi aturan itu dibuat, ya, aturan yang bersifat memaksa dibuat itu kalau hak-hak dari rakyat sudah terpenuhi, ya kan? Ya. Nah, yang menjadi pemikiran serius saya adalah vaksin ini adalah hak atau kewajiban, gitu, ya kan? Ini adalah kalau menurut saya, ini kewajiban adalah kewajiban pemerintah untuk mengurus rakyatnya, untuk melindungi rakyatnya, untuk menyehatkan rakyatnya. Bukan kewajiban rakyatnya untuk mengikuti aturan pemerintah. Ya, ini Ya. makanya kami ingin menguji materi Perpres ini. Ya, Iya. itu hak atau kewajiban? Oke. Nah, kalau dalam hak asasi manusia ada yang namanya hak sehat, Ya. 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 Betul. hak menolak, hak menerima. Hak kerelaan diri. Iya, seharusnya pemerintah memberikan sosialisasi yang tepat, Ya. tepat guna, tepat sasaran, agar kita sebagai rakyat adalah dengan kesadaran pribadi, kesadaran sendiri, Tidak perlu disuruh datang. Nah, itu. Ini kan seolah-olah Rasakan kan kayak kita datang, kita diinjus karena dipaksa. Dipaksa. Karena Ya. dipaksa. Karena berbagai aturan yang Karena berbagai aturan. Ya contohnya misalnya kalau di mall itu karena kan orang pingin masuk mall contoh ya, pingin masuk mall. Kalau masuk mall dia harus sudah vaksin. Kalau tidak vaksin tidak bisa masuk mall. Nah, berarti itu kan istilahnya harus dipaksakan mereka harus vaksin dengan cara seperti itu. Dan itu terjadi di beberapa ojol yang kebetulan dia mau ambil makanannya di mall, akhirnya dia nggak bisa ambil karena dia belum vaksin. Itu berarti kan begini, itu berarti kan ada hak rakyat untuk melakukan hak-haknya, untuk menerima hak-haknya, hak bekerja, ya kan, hak menafkahi keluarga, terhambat oleh regulasi yang seperti ini, yang menurut saya salah kaprah, begitu. Jadi sudah seyogyanya lah, ini Jogja kan, sudah sejogjanya lah, ya kan. Jogja istimewa kan, sudah sejogjanya pemerintah itu melindungi rakyatnya dengan cara yang tepat guna, tepat sasaran, bukan dengan memaksa rakyat Indonesia. Iya, bukan dengan memaksa, menakut-nakuti, tapi membuat rakyat itu sadar dengan dirinya sendiri bahwa saya punya hak divaksin, saya ingin sehat, makanya saya daftar vaksin. Iya. Betul. Nah, begitu. Atas kesadaran diri. Iya, bukan dengan regulasi kan gitu. Nah, dalam ayat 4 tadi kan sudah saya sebutkan, ya kan? Wah, aku demi bantuan aku tak vaksin. Nah, gitu. Padahal oleh. Padahal kan sudah dari dulu sebetulnya sebelum ada pandemi itu kan bantuan kan sudah ada. Kalau memang benar-benar itu apa artinya bantuan itu ini ya mulai dari dulu lah. Diaturnya kan begitu. Ya gimana ini tuh ya? Tujuannya adalah memaksa, artinya memaksa masyarakat untuk mengikuti vaksin. Nah, iya. Dan saya ini bertanya kepada Mas Fajar dan Mbak Sita. Kalau Mas Fajar dan Mbak Sita
dipaksa, ini ilustrasi aja ya. Dipaksa masuk kolam, yang kolamnya itu maaf banyak Ada kotorannya, atau ada berbahaya lah, ada buayanya. Oleh atasan jenengan atau oleh bos jenengan, itu jenengan turun nggak? Enggak lah. Ngapain? Enggak mau mati konyol lah kami. Ini gitu bahasanya. Buaya darat. Tapi kalau jenengan diancam, kalau jenengan tidak masuk ke dalam lubang buaya itu atau kolam buaya itu, jenengan berdua besok tidak bisa beli beras, jenengan berdua besok tidak bisa belanja di mall, terus gimana? Takut nggak? Ya takut. Ya ada sih, takut. ada Ya. ini ya. Ini yang terjadi sekarang. Ini problem kita semua, ya. Ini problem kita semua. Sebagai masyarakat yang modern di era milenial ini, kita harus kritis. Kritis di sini bukan melawan, ya, bukan melawan, tapi kita mengkritisi Untuk kebijakan-kebijakan yang kurang pas untuk rakyat. Ya betul. Ya, karena ingat ya, karena ingat rakyat ini adalah mempunyai kedaulatan. Ada yang namanya kedaulatan rakyat. Rakyat berdaulat. Jadi kenapa kita tidak mengkritisi? Karena suatu saat pasti akan pemerintah ini akan beregenerasi, ya kan? Betul. Akan yang tadinya rakyat bisa jadi aparatur pemerintah, bisa. Bisa jadi gitu. Apakah akan terjadi seperti ini? Jangan sampai terjadi seperti ini terus. Ini kebijakan yang menurut saya membuat rakyat menjadi panik, ya, bingung, dan yang terakhir adalah merasa terpaksa dengan adanya peraturan itu. Vaksin. Ya, peraturan yang mewajibkan vaksin. Ya. Kita tidak menolak vaksin. Ya. Kita mendukung mendukung. Aduh, maaf ya. Sampai nubruk. Karena saya sangat emosional. Jadi karena emosional makanya saya salah bicara ya. Dia kebalik, Mbak Sita ini kalau emosional dia ketawa gitu. Dia kalau senang malah nangis. Ya, dia kebalik. Sakjane sing ngeten apa. Jadi Mas Fajar sama Mbak Sita setuju ya, ini perpres ini kita uji materi ya. Oh, setuju sekali. Iya. Karena mungkin ini adalah apa ya? Kalau memang itu untuk memperbaiki, artinya memperbaiki Kepres menjadi lebih baik dan artinya masyarakat juga tidak merasa dirugikan. Dan itu tidak kan ada ancaman. konteksnya itu sebetulnya kan ancaman. Yeah. Cuman yang ya itu yang apa maksudnya harapan dari Mas Widi dan Mas Heribertus ya sebagai lawyernya SBSI, apa harapannya terhadap pemerintah mengenai peraturan ini dan masalah vaksin ini? Tadi disebut ancaman ya, ancaman untuk mengikuti apa anjuran pemerintah tadi. Iya betul. Nah, sekarang kita mau bicara tentang bagaimana penegakannya. Nah, jangan sampai lupa kalau ada sanksi, ada penegakan. ada penegakan. Siapa yang mau menegakkan? Perpres ini siapa yang mau menegakkan? Satpol PP? Saya atau Mbak Sita? Sementara ini kan kita belum ada itu ya. Karena mau digantungkan lagi ke gubernur ataupun perda-perda yang kemudian berikutnya diikuti. Penurunan berarti ya, penurunan entah, dari saya juga nggak paham cara berpikirnya pemerintah ya, nggak tahu mungkin mereka lulusan mana gitu nggak ngerti. Jadi ketika itu ada sanksi administratif segala macam, ini siapa yang mau menegakkan? Kalau kayak perda gitu, oke lah ada Satpol PP. Mungkin karena takut mungkin. Nah sekarang siapa? Ada aturan, ada punishment, ada sanksi. Tapi siapa? Nah, ini saya nyela ya, terkait penegakan dalam ayat 5-nya ini berbunyi begini. Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah atau badan sesuai dengan kewenangannya. Berarti belum ada. Ya, belum ada. Berarti harus diregulasikan kembali. Ya. Uang siapa yang buat regulasi itu? Nah, ini Berarti di closing ya. Berarti makanya
Itulah kenapa kemudian kita memerlukan untuk uji materi. Ya kita butuh dukungan dari SBSI dan teman-teman semua. Wah pasti kita sangat mendukung, apalagi mungkin rakyat pun pasti mendukung. Siapa sih yang mau sekarang dari rakyat ini gara-gara tidak bisa vaksin? Tadi kan disampaikan bahwa nggak bisa vaksin kalau dia punya komorbid atau komorbid atau dia punya penyakit yang memang tidak bisa divaksin. Nah, pada akhirnya mereka tidak bisa mendapatkan bantuan dan sebagainya. Itu kan hak rakyat. Berarti kan syarat vaksin itu adalah syarat tadi ya. Syarat. Nah, syarat itu jangan memberatkan lah. Nah, itu. Sekarang orang baru vaksin 1 kali. Untuk perjalanan harus PCR. Kalau sudah 2 kali minimal swab antigen, boleh. Iya. Nah, sekarang kalau yang mau bepergian itu buruh misalnya mau pulang kampung habis kena PHK, siapa yang mau bayar PCR? Ya, itu kan mahal. PCR kan mahal. Paling tidak ada solusinya mungkin dari pemerintah. Ya, ada solusi dari pemerintah, paling tidak ya mungkin ada subsidi. Nah itu. Jadi juga itu penting. Di zaman yang serba sulit seperti ini jangan kemudian memberatkan warga, negara. Iya betul. Jadi solusinya ya pemerintah harus lebih bijak, lebih aware sama warganya, lebih tahulah ini kami lagi menderita nih, jangan disusah-susahin lagi lah gitu. Betul, ya, betul. Dan apa ya, paling tidak adalah mungkin dengan adanya ini nih mungkin pemerintah juga mulai bisa berpikir. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dalam mewakili banyak pihak. Iya, tidak hanya terus terang aja ini mewakili diri saya sendiri. Nah, saya vaksin bukan karena saya mau vaksin. Betul. Tapi untuk kepentingan karena syarat kepergian. penerbangan. Nah, itu masalahnya. Kalau tidak penerbangan saya nggak bakalan vaksin, mungkin tahun depan vaksin. Ya itu ada juga teman saya juga gitu. Vaksin itu hanya karena ingin bisa masuk mall. Nah. Iya toh? Yeah. Vaksin hanya bisa ingin masuk mall. Itu yang dirasakan sama teman-teman Nojo itu juga. Gitu, mau masuk mall juga nggak bisa. Padahal pesanan orderannya ada di lantai 2. Nah padahal sedangkan dia belum vaksin, kan gitu bahasanya. Jadi begini ya, kalau menurut saya pribadi, saya sebagai rakyat jelata ya, saya sebagai rakyat jelata dan rakyat SBSI itu sangat mengharapkan kepada pemerintah untuk bersikap lebih bijak lagi dalam memberikan atau membuat peraturan itu yang menguntungkan rakyat. Hal-hal yang menguntungkan rakyat pasti akan menguntungkan negara. Akan membangun bangsa dan negara Indonesia menjadi intinya adalah rakyat bisa berkarya dengan gembira, bisa produktif. Ya, kalau seperti ini, apakah akan lebih produktif, menjamin sebuah produktivitas? Ya, menurut saya no, ya. Ini adalah tekanan, ya. Walaupun memang ada tekanan yang mengenakkan, seperti Mbak Sita ya kan, kalau ditekan keenakan. Ya. Dia semakin menekan semakin enak, kan gitu. Saya tambahkan ya, terkait surat edaran untuk perjalanan domestik tadi ya 17/2021 tadi untuk itu. Jadi kan kenapa kemudian ada pembatasan skala untuk penerbangan, orang harus prokes segala macam. Kalau memang kita mau memutus rantai COVID, pemerintah harusnya ya udah jangan ada penerbangan, nggak boleh kemana-mana aja. Udah diam di rumah, nggak ada penerbangan, nggak boleh bepergian, sampai kemudian semua rakyat itu divaksinasi secara keseluruhan. Ya. Nah tadi. Dan saya punya pengalaman satu. Sepulang saya dari Jakarta, saya naik pesawat Batik Air. Sudah pernah? Itu baru pertama kali dalam hidup saya, Mas. Alhamdulillah. Kebetulan itu pun saya dibayarin naik kelas bisnis. Ketika PPKM pandemi kan otomatis kita tidak diperkenankan makan di dalam pesawat. Oke, itu untuk menjaga prokes, pakai masker. Dari bandara naik pesawat sampai turun di bandara itu semua prokesnya berjalan lancar. Kita mengisi e-hack itu juga lancar ya. Yang paling krusial adalah ketika kebetulan saya tidak dijemput, saya naik Damri. Di pesawat tuh kita duduk jaga jarak lah ya. Satu, ada maskapai pun juga ini yang duduk seat 3 juga tetap di seat 3 juga ada. Makanya
kebetulan saya naik kelas bisnis. Ya. Nah, jadi beda ya. Sombong sidik, sombong sidik. Bukan. Aku ya wis tahu. Yang saya mau bicarakan bukan itu. Ketika sampai bandara, naik Damrinya. Damri itu full isinya. Terus apa gunanya kita jaga jarak, jaga prokes dari Bandara Soekarno-Hatta sampai Yogyakarta International Airport. Ibaratnya kalau bahasa cinta tuh dari depan pacaran lancar, begitu mau lamaran ditikung kan kayak gitu ya kan. Nah, sekarang regulasi yang mana yang harus kita taati kayak gini? Siapa yang harus ditempeleng? Siapa yang harus kita pukul? Yang harus kita hajar siapa? Pengelola bandara, oke mungkin mereka udah benar. Tapi angkutan pasca turunnya kita di bandara. Ya. Kita harus nyalakan siapa ini? Bukan kita mencari orang yang salah loh, tapi kan harus dibenahi. Nah, unsur-unsur seperti ini yang harus kita pemerintah itu perhatikan dulu loh. Nah ini contoh. Sekarang masalah aturan gubernur bahwa nggak tahu ini penyampaian itu adalah aturan gubernur atau bagaimana, saya kurang paham. Artinya kalau di Jogja ini sudah 80% vaksin, kan kita melihat dari level kita ya, level ini kan kita posisi masih level 4 nih. Di Jogja ini kan level 4. Gubernur akan menurunkan ketika vaksin sudah 80%. Nah, ini menurut Mas Widi sama Mas Heri gimana? Itu masuk apakah peraturan ini? Jadi begini. Nah, aturan itu dituangkan dalam sebuah perda atau enggak? Atau pergub? Ya perda lah paling enggak. Ya, jadi tadi kembali di ayat 5-nya pasal 13A ayat 5 itu kan sanksi akan diberikan oleh lembaga-lembaga terkait dari mulai pemerintah pusat sampai pemerintah daerah ya kan, atau lembaga sesuai kewenangannya dalam bahasanya sudah, berarti itu kan artinya adalah nanti di setiap pemerintahan daerah maupun kabupaten atau ya provinsi maupun kabupaten itu akan mengeluarkan peraturan daerah. Nah, kalau di peraturan daerah memang dibenarkan di sana ada sanksi. Bahkan tidak hanya ada sanksi administrasi, sanksi pidana pun bisa kalau dalam perda. Tapi kalau di dalam ini Perpres itu yang bisa diterapkan hanya sanksi administrasi saja. Cuma yang memberatkan bagi kita adalah kenapa harus diberi sanksi gitu, seolah-olah seperti di awal tadi dibicarakan kita melakukan kejahatan, kita melakukan pelanggaran, wong melanggar aja tidak ya kan, iya kan kita tidak melanggar. Nah, artinya kita nggak melanggar. Nah, makanya kita akan ubah, kita akan giring kewajiban ini adalah menjadi sebuah hak gitu. Ini kok menjadi kewajiban, ada yang punya kewajiban itu siapa? Ya pemerintah dalam melindungi rakyatnya, bukan rakyat yang diwajibkan untuk divaksin. Kemudian kalau tidak menerima vaksin atau menolak vaksin dikasih sanksi. Artinya itu sebuah penekanan, itu ancaman buat rakyat. Pressure itu biar kamu mau ya di pressure seperti itu. Makanya bagaimana kita ramu nanti kita usulkan lewat uji materi yang kewajiban ini akan kita ubah menjadi hak. Ya kan, kita mendukung vaksinasi, percepatan kita dukung, akan tetapi jangan diwajibkan, ya kan? Ya tidak ada bahasa menolak diberikan sanksi ini, apalagi denda. Lah wong rakyat lagi susah, ya kan, mau didenda. Nah itu kan berarti sama aja kita ditekan. Ya kita tambah susah. Makanya setuju ya uji materi ya? Siap, saya setuju pastinya. Tadi terkait itu kayaknya himbauan dari Sultan ya, nggak saudara? Bukan aturan peraturan ya. Berarti kan belum ada acuan secara hukumnya mau bagaimana. Betul. Kalau ada himbauan seperti itu, kita harusnya menagih. Ayo, kalau kamu mau proyeksinya 80%, masyarakat bagaimana? Kuota vaksinnya bagaimana? Tersedia nggak 80% itu untuk penduduk yang ada di DI ya? Pastikan dulu itu ada. Dan satu lagi, buka-bukaan data. Konteksnya gitu. Berapa sih yang sampai detik ini yang sudah tervaksin? Kan kayak gitu. Iya betul. Dan menurut saya pribadi ya, pendapat saya, pemerintah harus terbuka atas ketersediaan vaksinasi. Jadi kita boleh milih nih vaksin apa yang harus kita terima. Misal kita pengen Sinovac AstraZeneca atau Astra yang jaringannya luas katanya.
Tapi kan selama ini kan kita tidak diberikan pilihan. Udah vaksin ya vaksin. Ini ada Kamu vaksin. mau dapat vaksin A, B atau C, itu urusan pemerintah. Padahal itu adalah hak tadi. Hak kita. Sisi lain itu ada kewajiban kita sebagai warga negara, kita punya hak untuk memilih paling tidak. Betul. Kalau misalnya kan ada ketika orang bilang, oh saya sudah vaksin Astra nih, tapi terlalu berat, kita kan juga aware terhadap diri kita sendiri. Oh mungkin saya bagusnya pakai Sinovac aja. Paling tidak ada pilihan-pilihan untuk vaksinnya seperti apa. Nah kalau ada himbauan untuk 80% baru dibuka pariwisata tadi, kembali ke situ tadi, ya pastikan dulu sudah bisa mencapai 100% atau belum ketersediaan vaksin yang ada di DIY. Betul. Gitu. Jadi memang kalau menurut saya terkait aturan apa yang himbauan yang 80% dari Ngarso Dalem itu sebenarnya kalau dilihat dari data yang sekarang itu seharusnya Jogja udah bisa dibuka levelnya menjadi level 3 dengan membuka sektor wisata. Karena betul. Sekarang mau di realita di lapangan pelaku pariwisata sekarang ya wis teriak-teriak, bahasanya seperti itu. Wis teriak-teriak mereka. Tapi di satu sisi lain ketika teman-teman dari apa yang di sektor pariwisata itu kan sektor pariwisata banyak nih. Di situ ada asongan yang jualan di sektor wisata, ada yang punya apa sewa travel ataupun kendaraan, ada yang dia drivernya, kan kayak gitu bahasanya. Benar nggak? Kan kayak gitu. Iya. Mereka yang mirisnya mereka jauh dari bantuan. Itu loh. Nah, sedangkan mereka itu juga punya tanggungan. Nggak mungkin mereka nggak punya angsuran. Ayo. Nah iyalah. Ketika di masa-masa seperti ini, bagaimana penyelesaiannya? Ayo. Kan gitu bahasanya. Iya betul. Iya kan? Ya itu adalah masalah kita bersama ya. Itu tidak hanya masalah pemerintah, tapi itu adalah masalah kita bersama. Makanya kita sebagai rakyat ikut bersuara, ikut untuk menyumbangkan pikiran kita. Betul. Pikiran kita itu apa? Pikiran kita sederhana adalah pemerintah mbok ya kan, jangan menyusahkan rakyat, ya. Negara ini bisa berjaya karena siapa? Karena rakyat, ya. Penghasilan negara paling besar dari mana? Dari pajak rakyat, ya. Rakyat jangan dibikin susah, apalagi ditekan-tekan, dipaksa-paksa, diwajib-wajibkan, ya. Ingat, kita harus merubah mindset bahwa pemerintah wajib melayani, mengayomi, melindungi rakyat. Betul. Rakyat punya hak untuk mendapat pelayanan yang baik, hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, ya, termasuk kesehatan tadi. Nah, karena arahnya vaksin ini kan untuk menjaga kesehatan rakyat, menjaga kesehatan kita semua. Dalam bahasanya itu pengebalan, ya kan, upaya pengebalan. Ya terlepas itu apa, itu upaya pemerintah untuk terjadi pengebalan terhadap rakyatnya. Betul. Jadi begitu. Jadi apalagi yang akan mungkin ada harapan dari Mas Heri, Mas Widi mengenai tadi yang terhadap pemerintah lah mengenai peraturan tentang vaksin sebagai apa ini Mas? Closing. Iya, closingnya kita. Harapannya dari Mas Widi sama Mas Heri Bertus. Kalau saya sih konklusinya begini. Pemerintah ketika mengeluarkan suatu aturan, paling tidak lihat dulu manfaatnya buat rakyat. Pemerintah sudah memberikan kewajibannya atau belum? Pemerintah sudah memberikan yang paling terbaik belum buat warganya? Ketika semua sudah diberikan, oke lah, pemerintah boleh menagih untuk tadi memberikan ancaman jika Anda tidak bersedia divaksin. Tapi tolong sediakan dulu sarana dan prasarana dan vaksin itu semaksimal mungkin. Itu. Jadi pemerintah lebih bijak aja. Jangan asal mengeluarkan, jangan asal ancam, jangan asal bikin kebijakan yang kamu harus vaksin, tetapi kita kesulitan untuk mengakses vaksin. Itu aja sih saya. Mungkin dari Mas Widi. Menyambung saudara kami, rekan kami Heri Bertus Apriyadi, saya selaku pribadi Widiantoro, advokat publik SPSI, menghimbau kepada pemerintah
seperti tadi saya sudah ucapkan, bijaklah dalam membuat aturan-aturan ya. Perhatikan nasib rakyat, perhatikan hajat hidup rakyat yang lebih layak ya. Jangan sampai rakyat merasa terpaksa untuk melakukan sesuatu atau malah seolah-olah itu menjadi sebuah kewajiban kayak ada di tempat-tempat tertentu pada saat mau mendaftar vaksin itu aksi bela negara. Nah, itu keren, temanya keren ya kan? Ya, keren lah, tapi ingat itu bukan merupakan aksi bela negara sebenarnya. Ya, aksi bela negara bukan dengan ancaman, tapi dengan kesadaran ya. Ingat, jangan sampai aturan itu membuat penekanan atau pemaksaan kepada siapapun. Aturan itu membuat kesadaran aja, jangan sampai membuat paksaan. Dan kami menghimbau kepada pemerintah, khususnya kepada Presiden, ke depan keluarkan peraturan Presiden atau peraturan pemerintah yang lain yang memihak rakyat, yang menguntungkan rakyat, ya, yang mengayomi rakyat, yang melindungi rakyatnya. Sepakat. Merdeka. Oke, sangat menarik sekali, Pak. Betul, Mas Jadi Widi. kita bisa tahu alur-alurnya tadi, ya kan, kelemahan dari sisi perpres tadi, sehingga bisa diajukan uji materi. Ya, semoga apa yang menjadi langkah-langkah teman-teman lawyer di SBSI untuk melakukan uji materi terhadap perpres yang tahun 2021 ya, Mas Widi ya, itu menjadikan langkah yang tepat, langkah yang bagus demi kepentingan rakyat dan demi kepentingan pemerintah sebetulnya. Betul. Juga supaya apa yang pemerintah lakukan untuk ini pandemi ini apa? Itu ini loh. Apa? Ini pentol apa ini apa? Mengatasi pandemi, artinya dengan vaksin itu juga berjalan dengan lancar gitu loh, kok nggak usah pakai pendol-pendol lah. Oke, Mbak. Gimana? Nah, ayo UKM silakan masuk. UKM silakan masuk. Nanti bisa hubungi nomor di sini nih. Di sini ya. Iya, betul. Ini boleh dimakan loh, ini boleh. Dimakan, silakan ini sponsor dari ini apa? Ya ampun, ini janda bodong. Kenapa kok dinamakan janda bodong, Mas? Ini saya kurang tahu ini. Pasti udele bodong. Saya gawe bodong udele. Mbak Sita sama Mas Fajar ini kalau beli ini di mana? Oh, kalau beli ini nanti bisa lewat SBSI. Oh, SBSI ada ya. Oke. Teman-teman SBSI. Teman-teman SBSI sekarang kan cuma Rp3.000. Betul. Bakso goreng. Janda bodong. Ini boleh dicip nggak? Boleh, silakan dicip. Silakan diicip. Oh, nanti saya cicip yang gede aja. Saya tahu. Boleh bawa pulang, Mbak. Ini boleh. Kalau yang bayar nggak saya? Oh, enggak. Ini kan untuk coba-coba dulu. Begitu. Silakan UKM yang lain bisa masuk. Gimana, Mas? Hubungi nomor di sini. Ya, untuk yang UMKM yang sudah punya produk bisa. Ini enak ini. Enak, Mas. Apa rasa daun jeruknya? Kerasa ya? Oh, begitu. Bisa dicoba yang lainnya, Mas. Mungkin satu-satu enggak apa-apa. Ini kayak Master Chef ya. Iya. Semuanya janda bodong. Iya. Besok akan ada produk janda bundet. Silakan untuk kami yang lain bisa masuk. Ya. Oke, mungkin begitu ya, kita tutup ya. Terima kasih Mas Widi, Mas Heribertus. Terima kasih sama. Kami sudah tahu lah, artinya kita sudah tahu. Mungkin ini menjadi informasi yang bagus untuk teman-teman yang ada di Indonesia inilah. Ternyata bahwa perpres kita itu masih ada kelemahan. Mudah-mudahan ada perbaikan yang nanti bisa menguntungkan masyarakat dan menguntungkan pemerintah. Amin. Dalam mengatasi pandemi ini. Begitu. Oke, mari kita close dengan salam harian rakyat.